Halo semuanya, kembali lagi di podcast Bermutu bersama saya dan Isa. Kembali lagi kita akan ngomongin soal green economy. Yang kali ini green economy kita tahu bukan hanya sekedar isu lingkungan, tapi juga bisa jadi peluang bisnis baru bagi industri di Indonesia. Nah, sudah bersama saya Mas Ibrahim Pasha, Vice President Divisi Marketing SBU Green Economy. Selamat siang Mas Pasha, apa kabar? Kabar baik, Baik kabar ya. baik. Nah, langsung aja nih Mas Pasya. Kalau kita bicara soal green economy hari ini sebenarnya seberapa besar sih peluang bisnisnya bagi industri di Indonesia? Iya, sebenarnya kalau menurut saya peluang green economy ini cukup besar. Bukan hanya sebagai isu lingkungan, tapi menjadi sebuah tren transformasi global. Potensi di Indonesia sangat besar. Energi baru terbarukan, kebutuhan pasar terhadap produk yang rendah emisi, maupun juga carbon market yang saat ini sedang berkembang di Indonesia. Jadi kami melihatnya ini menjadi potensi yang sangat baik untuk Indonesia mengembangkan green economy ini untuk bisa lebih baik lagi dan menyesuaikan dengan kebutuhan pasar di internasional. Nah, sebenarnya nih apa sih yang bikin orang atau perusahaan atau korporasi itu mulai fokus kepada green economy atau ESG dan sustainability? Iya, sebenarnya ini banyak andil dari pressure pasar internasional. Seperti halnya mereka membutuhkan produk yang rendah emisi, chain of distribution yang lebih rendah emisi, maupun jasa-jasa yang diberikan juga rendah emisi. Hal ini juga mendorong regulasi di Indonesia untuk bisa memenuhi kebutuhan-kebutuhan tersebut. Jadi bukan hanya ada kebutuhan dari nasional maupun dan juga kebutuhan dari internasional yang membuat pressure atau membuat kebutuhan ini di industri Indonesia bergerak menjadi industri yang lebih rendah emisi Emisi ya, green economy. rendah emisi. Nah, dari sekian banyak industri yang ada di Indonesia ataupun global, sebenarnya yang paling agresif, sektor mana yang paling agresif untuk bergerak ke arah green economy ini, yang Iya, Mas Pasya lihat? di Indonesia itu ada dua industri yang cukup besar untuk kita bisa menurunkan emisinya, yaitu industri sektor energi dan juga sektor limbah. Energi tentu penggunaan energi baru terbarukan itu sedang didorong oleh pemerintah kita, maupun pengelolaan limbah yang saat ini juga cukup hangat ya dibicarakan publik, bagaimana berproses mengolah limbah yang bisa menjadi energi contohnya, itu juga menjadi contoh sektor yang sangat demanding untuk bisa kita turunkan green economy. Selain itu ada sektor yang lainnya nggak? Mungkin kayak kita kan di Indonesia nih kaya akan komoditas nih. Nah, mungkin dari sektor komoditas apa aja tuh yang menarik? Iya, kalau melihat dari sisi penggunaan energi baru terbarukan, kita bisa melihat seperti contohnya sawit. Pengolahan sawit menjadi sebuah energi yang lebih rendah, ramah lingkungan, rendah emisi itu juga menjadi cukup baik, menggantikan energi dari fosil gitu ya, yang saat ini juga masih tinggi menghasilkan emisinya seperti itu. Oke, nah kita juga sekarang sering dengar nih soal perdagangan karbon, carbon market, atau bahkan di Indonesia sudah ada bursa karbon ya. Ya. Nah, seberapa besar sih sebenarnya potensinya, potensi ekonominya atau value-nya di Indonesia itu? Oh iya, itu sangat besar kalau saya melihat. Tuntutan internasional untuk bisa menurunkan emisi itu juga sangat dan mereka sangat berpengaruh terhadap kebutuhan carbon market di Indonesia. Regulasi dari pemerintah Indonesia pun juga sudah berkembang untuk bisa memberikan aturan-aturan lebih pakem untuk carbon market di Indonesia. Peluangnya ini sangat besar bagi perusahaan-perusahaan dan pelaku usaha. Mereka bisa menurunkan emisinya terhadap produk maupun jasanya sesuai dengan kebutuhan pasar. Namun juga menciptakan nilai ekonomi dari aksi-aksi mitigasi yang mereka lakukan di internal perusahaan mereka. Jadi potensinya sangat besar, peluangnya sangat besar, hanya dari sisi regulasi dan juga pelaku usaha untuk bisa memenuhi kebutuhan-kebutuhan tersebut. Oke. Nah, kita tahu sebagai salah satu perusahaan TIC terbesar di Indonesia, Mutu juga ada fokus nih ke arah green economy. Menurut Mas Pasha, sebenarnya dari segi bisnis ya, apa saja peran Mutu dan bisnis apa yang bisa dilakukan untuk mendukung green economy ini? Ya, uh, kita bergerak di bidang TICC, Testing, Inspection, Certification, and Consultation. Kami berharap bisa menjadi assurance partner bagi para pelaku usaha. Bukan hanya saja kami memberikan validasi dan verifikasi terhadap gas rumah kaca dari perusahaan tersebut, atau mungkin
kami juga bisa membantu perusahaan atau pelaku aksi mitigasi untuk bisa membuat aksi mitigasi, membuat sebuah gerakan, sebuah project untuk mereka bisa menurunkan emisinya dan bisa mengikuti perdagangan karbon. Jadi kita akan membantu pelaku usaha dari sisi sertifikasinya, namun kami juga bisa membantu dari sisi konsultatifnya. One stop service untuk mutu internasional. Oke, sebenarnya menarik ya. Nah, tapi kita lihat di luar sana banyak perusahaan atau korporasi ini masih melihat eh, green economy, sustainability itu sebagai cost. Ya, Nah, menurut Mas Pasha gimana untuk mengubah pandangan ini ke depannya? iya. Sebenarnya ini sudah terjadi dari sebelumnya ya. Bagaimana perusahaan melihat ini menjadi cost basis dibandingkan dengan pengembangan untuk menjadi revenue basis. Namun kita melihat dengan kebutuhan internasional saat ini, mereka membutuhkan layanan-layanan produk-produk yang lebih rendah emisi. Tentunya ini akan menjadi tren ke depannya bagaimana perusahaan bisa menurunkan emisi dari layanan mereka maupun produk-produk mereka. Ini akan menjadi revenue ke depannya. Karena sesuai dengan hukum pasar gitu ya, supply and demand. Betul. Demand-nya membutuhkan produk dan layanan yang rendah emisi. Kalau dari perusahaan atau pelaku usaha tidak menyesuaikan itu, saya rasa itu akan menjadi kesulitan bagi mereka. Jadi tentu perusahaan maupun pelaku usaha harus mengikuti tren global dari kebutuhan tersebut. Nah, oke. Mas Pasha sebagai orang yang ekspertisnya di bidang marketing, melihat apa saja sebenarnya tantangan bagi industri di Indonesia untuk bisa menjalankan transformasi ini ke green economy. Iya. Kalau di Indonesia sendiri, yang paling besar kebutuhan atau mungkin tantangannya adalah bagaimana memberikan awareness kepada para pelaku usaha atau perusahaan sesuai dengan regulasi yang sudah diatur oleh pemerintah. Karena ini harus in align ya antara pemerintah dengan pelaku usaha. Pemerintah membutuhkan emisi dari negaranya berkurang sesuai dengan janji kita di internasional. Namun dari pelaku usaha membutuhkan arahan bagaimana berprosesnya. Jadi saya rasa awareness itu yang paling penting untuk bisa kita tingkatkan ya. Karena tantangan memahami regulasi itu yang saat ini masih perlu diproses lebih lanjut. Oke, baik. Terakhir nih, Mas Pasha, ada nggak pesan buat para pelaku industri yang mungkin sebenarnya masih ragu nih untuk melangkah atau bertransformasi ke arah sustainability atau green economy? Iya, uh, pesan saya sederhana sebenarnya. Mulai dari sekarang, jangan tunggu terbentur dengan regulasi pemerintah, ya. Karena perusahaan-perusahaan yang bisa memulai lebih awal, mereka akan lebih mudah dan memiliki competitive advantage terhadap produk maupun layanan yang bisa mereka jual ke pasar. Nah, mengikuti tren global itu juga penting. Kalau tidak mengikuti tren global dan menunggu hingga regulasi itu berlaku, maka akan terbentur. Jadi kalau menurut saya sekali lagi mulai dari sekarang. Mulai buat inisiatif-inisiatif aksi mitigasi untuk menurunkan emisi, bagaimana cara mengurangi emisi dari produk-produk Anda, dan kebutuhan-kebutuhan tersebut akan masuk kepada layanan kita, Mutu Internasional, dalam layanan validasi verifikasi gas rumah kaca maupun konsultatif untuk aksi-aksi mitigasi yang akan mereka lakukan. Mungkin itu, Mas Adam. Oke, baik. Terima kasih Mas Pasha. Sebenarnya menarik sekali ya insight-nya Mas Pasha ini bahwa green economy sebenarnya bukan cuma soal isu lingkungan, tetapi juga bisa menjadi peluang bisnis, bagaimana industri bisa tumbuh lebih kompetitif dan juga berkelanjutan ke depannya. Betul. Terima kasih Mas Pasha untuk waktu dan insight-nya. Terima kasih teman-teman atas waktunya. Saya Damisa dan Mas Pasha pamit. Sampai jumpa.